ada. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan teman-teman semuanya di kelas Al-Qahtani Institute yang ke-9. Ini merupakan rangkaian kelas kita, rangkaian berseri, bukan berseri sih. Kita mengadakan kelas-kelas yang yang sifatnya tidak reguler, dalam artian insya Allah jika ingin lebih memperdalam masuk ke dalam kelas kita di kelas reguler. Insya Allah nanti teman-teman bisa lihat di flyer yang telah disebar di berbagai grup. Insya Allah itu merupakan kelas-kelas kita. Dan Alhamdulillah kita telah melakukan atau telah mengadakan beberapa kelas reguler termasuk ilmu-ilmu pokok dari akidah, kemudian usul fikih, tasawuf, dan juga serial tokoh dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Ghazali, kemudian dari filosof Muslim. Jadi teman-teman yang ingin mendaftarkan atau ingin lebih serius mempelajari tentang ilmu-ilmu basic dan juga memperdalam ilmu-ilmu lainnya, bisa insya Allah kita akan membuka kelas lainnya begitu. Dan juga di Al-Qahtani Institute sendiri kami juga memiliki standar, yaitu kita menggunakan kitab-kitab yang berbasis turos begitu. Jadi teman-teman ketika ikut serta tidak serta-merta takut, oh ini dasarnya mana, tapi insya Allah kita akan bagikan kitab yang insya Allah itu bisa dikonsumsi dan bisa untuk jadi bahan murojaah kita semua ketika setelah belajar nanti, seperti itu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Abdul Hai. Insya Allah beliau sudah ibaratnya sudah masyhur atau sudah terkenal di kalangan para akademisi dan aktivis juga. Beliau sekarang aktivitas di Pasca Sarjana UIK dan juga di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian beliau telah menerjemahkan lebih dari 100 karya ilmiah, baik buku, jurnal, ataupun lainnya. Insya Allah di situ teman-teman bisa melihat gitu. Jadi insya Allah hari ini kita akan mengambil faedah atau kita akan dibimbing atau ibaratnya kita akan belajar bersama apa sih konsep tasawuf apa yang dibawa Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Jadi kalau teman-teman ke Mesir itu wajib pasti berkunjung ke Alexandria, dan di sana ada banyak tokoh termasuk Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Insya Allah hari ini kita akan memperdalam atau kita akan mengetahui atau mengupas bagaimana konsep tasawufnya. Seperti itu Ustadz. Langsung aja kepada Ustadz, dipersilakan Ustadz, waktu dan tempat. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ma damatil ardu was samawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini di bulan Ramadan dipertemukan di majelis ilmu yang mulia di media online, sehingga langit online ini kita isi dengan ibadah, yaitu mencari ilmu sebagai satu ibadah yang paling dipuji, yang paling dihargai, bahkan dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai jalan menuju surga. Bahwa siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka sama saja dia sedang diperjalankan menuju surga. Semoga kita dengan menuntut ilmu ini, kita dimudahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga pada malam hari ini akan mengkaji satu tokoh yang terkenal, yaitu Ibnu Athaillah As-Sekandari. Beliau ini tokoh yang fenomenal dalam ilmu tasawuf, terutama dalam mazhab atau tariqah As-Saziliyah. Jadi beliau ini adalah orang yang berjasa menjelaskan ajaran-ajaran Abul Hasan Az-Zazili, kemudian Abu Al-Abbas Al-Mursi, yang mereka itu merupakan penggagas namanya tariqah atau jalan pencucian jiwa.
atau jalan tasawuf berdasarkan manhaj metode Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Tetapi mereka berdua, Abul Abbas Al-Mursi atau Abul Hasan Al-Asyadzili, mereka berdua tidak meninggalkan karya. Jadi karyanya itu adalah ditulis di dalam hati murid-muridnya. Nah, yang meninggalkan karya berikutnya, yang menjelaskan metode Imam Abul Hasan Asy-Syadzili sehingga bisa dibaca oleh orang banyak adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena itu mempelajari Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sangat penting, sangat menarik. Karena Thariqah Asy-Syadziliyah inilah yang kemudian banyak mempengaruhi perjalanan tasawuf setelah mereka. Di antara madrasah atau thariqah yang paling banyak mengikutnya. Sehingga kalau kita mempelajari Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Thariqah Asy-Syadziliyah, seakan-akan kita membongkar, mengetahui hakikat tasawuf dari sumbernya yang paling penting, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka kita beruntung pada malam hari ini mengkaji beliau, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana metode beliau. Ini sebagaimana telah diungkapkan tadi, kita ini dalam kajian-kajian kita diusahakan ditampilkan karya-karya utuh, baik tulisan tokoh-tokoh terkenal tentang topik yang ditulis atau kita bicarakan, juga kita ambil karya ulama itu sendiri yang kita ingin bicarakan. Nah, ya. Jadi dengan harapan orang-orang yang ikut dalam pengajian kita ini nantinya bisa menggunakan bahan-bahan yang didapatkan dalam pengajian ini atau kelas-kelas yang kita buka, banyak kelas-kelas kita buka dalam berbagai ilmu. Nah, orang yang masuk di kelas tersebut, dia seakan-akan mempunyai bekal yang sangat kuat untuk apa? Untuk mengajarkan kembali. Karena apa? Kita kasih bahannya, bahan yang utama. Walaupun dia itu mungkin tidak ngerti bahasa Arab, tetapi di kelas ini ya atau kelas-kelas nanti kita juga rekam pengajian kita, kemudian ditampilkan teksnya, lalu melalui share, sehingga penjelasan itu akan diperhatikan, ditujukan detail tulisannya dan maknanya apa. Maka ini nanti bisa diulang-ulang di rumah, kemudian jadi bahan untuk bicara, ceramah, dan sebagainya, bisa bicara lagi kepada orang, dan sumbernya dari sumber utama. Jadi bukan lagi second hand, tapi first hand. Kita membantu mengenalkan sumber-sumber first hand itu kepada mereka-mereka yang bergerak dalam dunia dakwah dan sebagainya. Jadi sangat membuka peluang bagi mereka yang bergiat di dunia dakwah untuk mendapatkan sumber-sumber yang primer dari pengajian-pengajian atau kelas-kelas yang kita buka. Jadi ahlan wa sahlan bagi yang nanti ingin mengikuti pengajian tersebut baik dalam kelas tasawuf, usul fikih, akidah, terus juga ada fikih Syafi'i, ada fikih muamalah, ada Ihya Ulumuddin, kemarin juga serial. Kita sudah lewati serial Ibnu Taimiyah, ada serial filosof-filosof muslim, ada Imam Ghazali, ada Ibnu Qayyim, dan kita akan buka lagi yang lain-lain ya, tergantung kepada permintaan dari ikhwah sekalian. Sehingga kita mengenalkan, tidak hanya dipajang buku-buku ini, tapi kita mengenal isinya. Jadi saya juga membaca, kalian juga, ikhwah sekalian juga sama-sama membaca, melihat kembali. Jadi mudarosahnya zaman modern itu begitu. Kalau dulu sorogan itu kiai sama murid itu hanya di kelas saling membaca buku. Sekarang bareng-bareng dengan ditampilkan kitabnya itu di depan monitor. Bisa dibaca sekelas. Nah, ya. Ini kita ulang metode zaman dulu dengan teknologi modern. Sehingga kitab itu, tokoh-tokoh ulama itu akan kembali seakan-akan kembali hidup kita mengkaji. Tidak hanya kita ambil isinya, kita tidak sebut orangnya, nah, tapi kita justru kita sebut orangnya, kita tampilkan pemikirannya, kemudian masing-masing nanti kembali silakan mengambil intisarinya, bagaimana untuk kemudian mengajarkan kembali atau memahaminya ya sendiri. Sehingga nanti terakhirlah tokoh-tokoh atau pemikir atau ulama-ulama baru yang punya bahan banyak dari sumber yang asli, ya bukan terjemahan, bukan dari dengar-dengar gitu, tapi memang betul-betul dari sumbernya.
Ya, itu yang kita inginkan, mudah-mudahan ini dimanfaatkan oleh ikhwah sekalian. Jadi sama-sama kita murojaah kembali melalui kelas-kelas yang kita buat. Nah, salah satunya ini seperti ini, ya. Kita murojaah terhadap pemikiran Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sekarang kita tahu ya, pemikir kunci dalam tasawuf ternyata antara lain adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa? Karena beliau inilah yang tadi saya jelaskan adalah orang yang menjadi penjelas bagi ajaran tasawufnya Abul Hasan As-Sazili. Abul Hasan As-Sazili, Abul Abbas Al-Mursi, mereka tidak mengarang kitab. Kemudian yang mengarang itu, ya, yang mengarang itu adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Nanti rekaman ini saya rekam ini ya, jangan takut, jangan khawatir. Nanti kita di kelas itu di grup itu akan dikasih linknya untuk mendownload. Jadi rata-rata kelas kita ini seperti ini. Juga kelas yang reguler, yang mendalam itu semua direkam, direkam. Jadi setelah selesai bisa mendownload, di rumah itu bisa murojaah. Kalau zaman dulu murojaahnya itu dengan kitab, tapi sekarang murojaahnya dengan PDF, ya, dengan PDF. Tinggal tergantung sekuat mana dia membaca, sedapat itulah dia mendapatkan. Insya Allah ya, insya Allah. Itu kita lakukan di semua kelas kita. Jadi dalam sebulan kemarin kita dapat Ibnu Taimiyah selesai. Sekarang Imam Abu Hamid Al-Ghazali hampir selesai. Kemudian Ibnu Qayyim hampir selesai. Kemudian filosof Muslim sudah 2, tinggal 2 lagi. Ya, kemudian juga akidah selesai. Kemudian tasawuf selesai. Kemudian usul fikih selesai. Nanti berikutnya dibuka lagi, ya. Tasawuf sekarang dibuka lagi, usul fikih dibuka lagi. Nah, kemudian akidah besok mulai pagi-pagi. Terus nanti ada fikih muamalat juga baru dibuka beberapa hari berikutnya. Kemudian fikih Syafi'i dibuka juga, Ihya Ulumuddin dibuka juga. Nah, jadi ramai ya. Jadi saya teringat pada saat saya kelas sanawiyah itu dulu ikut namanya pengajian pasaran. Yaitu ngaji cepat pada kiai-kiai di pesantren Jawa. Pertama di pesantren Al-Hidayah, ketika saya baru selesai sanawiyah, maka selama sebulan mengikuti kitab-kitab, walaupun tidak paham, ikut aja. Bahasa Jawa lagi, saya orang Betawi. Nggak paham, sambil manggut-manggut gini, sambil kantuk-kantuk, penting berkahnya. Ya, berkahnya. Nah, akhirnya baca buku, bawa pulang, merasa bisa, tapi ketika ditanya nggak bisa. Ya. Tapi tetap ikut terus. Ketika aliyah, saya ikut lagi ke Lirboyo. Begitu juga sebulan lagi, saya manggut-manggut. Kiai-kiai besar di situ, selama sebulan saya mengikuti pengajian itu. Selesai pulang juga merasa tidak bisa. Ternyata baru bisa setelah saya ke Kairo. Nah, dari Kairo itulah mengerti membaca, kemudian yang tadi kita pernah ketemu itu maka jadi mudah. Nah, gitu ya. Jadi ilmu itu begitu, jangan ketika sekali nggak bisa kita anggap oh udah selesai. Nasib saya selesai di sini. Tidak. Akan ada masanya kita akan bisa, ya. Jangan khawatir, kumpulkan saja yang pernah kita baca, apalagi ada dokumentasinya kita kumpulkan, ulang lagi, lama-lama kita oh ngerti ternyata. Ketika orang tanya, kita bisa jawab. Nah, ada ilmu yang ketinggalan di situ, udah tertanam dalam hati kita, ya. Jadi berkahnya itu nanti lama-lama kelihatan. Tapi harus sering diulang, harus sering ikut dan sebagainya. Nah, itu kita kasih kesempatan sekarang dengan pengajian online ini. Apalagi dengan adanya COVID. Jadi COVID ini jadi berkah bagi orang yang ingin belajar. Karena tidak ada batas tempat dan sebagainya yang biasa kita sulit karena transportasi, waktu, ya. Sekarang kita bisa milih waktu. Kalau tidak bisa, bisa murojaah dengan rekaman. Nah, jadi tidak ada alasan untuk apa? Untuk beralasan nggak ada waktu, sibuk, pusing dan sebagainya, ya. Banyak kesibukan, tidak. Bisa kita lakukan di mana saja. Tinggal tergantung kemauan, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita sama-sama ya mengulang ilmu-ilmu tadi. Baik, kita langsung sekarang Ibnu Athaillah ini bagaimana nih? Ya, ya. Kita sekarang share kembali Ibnu Athaillah. Hmm, ya. Jadi tentang Ibnu Athaillah ini penjelasan dari Dr. Abdul Wafa Al-Ghanimi At-Taftazani. Ya. Jadi beliau ini kata Dr. Al-Ghanimi At-Taftazani bahwa Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah siapa ini? Dia salah satu tokoh yang paling utama dalam Thariqah As-Saziliyah. Thariqah As-Saziliyah ini dibangun oleh namanya Abul Hasan As-Sazili, meninggal tahun 646. Nama beliau ini, Ibnu Athaillah siapa ini? Namanya Ahmad, ya. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Jadi orang-orang
Ya, ulama-ulama dulu itu namanya kalau nggak Ahmad ya Muhammad, ya. Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad, Muhammad Muhammad, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, ya. Imam Abu Ghazali namanya Muhammad. Nah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris, ya. Eee, jadi begitu ya. Jadi yang nama-namanya itu banyak makanya nama Muhammad. Tetapi untuk membedakan antara yang lain, satu Muhammad dengan Muhammad yang lain, maka dipakai apa? Dipakai kadang-kadang tempatnya, dipakai nama kakeknya, dipakai nama pekerjaannya, seperti Al-Ghazali, ya. Pekerjaan dari keluarganya, tukang penenun, namanya Ghazal, penenun, maka jadinya Al-Ghazali, ya. Nah, itu salah satu membedakan dibandingkan Muhammad yang lain, ya. Atau Imam apalagi ya, kalau ini Sekandari, Sekandari kotanya, Sekandari, jadi Alexandria. Ada namanya juga Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Ternyata Suyuti itu nama kota, Asyut di Mesir ya. Jadi gara-gara dia jadi terkenal Asyut, Suyuti, Suyuti. Indonesia banyak yang ikut akhirnya, Ahmad Suyuti. Padahal orang orang Tangerang, namanya Suyuti ya. Harusnya Tanggerangi, Tangerangi, nah, Tanrangi ya. Atau Al-Batawi. Wah, kalau orangnya Jakarta, Al-Jakarti. Tapi karena jarang dipakai maka jadi aneh kan, namanya Al-Jakarti. Al-Bakasi misalnya. Kalau saya dari Bekasi, Al-Bakasi. Al-Medani, orang Medan. Wah, lumayan juga tuh namanya ya. Dari Medan itu kayak bahasa Arab tuh, Al-Medani, orang Medan ya. Al-Padani. Nah, seperti Yasin Al-Padani. Jadi orang Padang. Al-Bugisi ya, Al-Bugisi dan sebagainya. Ini beliau ini Sekandari karena daerahnya daerah sana, dari Askandaria. Lahirnya tahun 658 di Skandaria. Kemudian beliau itu belajar di sana, melajari ilmu fikih dan lain-lain. Sehingga beliau ini menjadi seorang tokoh yang terkenal di sana, ya. Nah, beliau ini fasenya ada 3 fase. Fase pertama dan kedua tinggal di Iskandaria. Fase ketiga, beliau itu yang terakhir itu tinggalnya di Kairo, ya. Eee, di Kairo. Nah, di selama, fase pertama itu beliau menuntut ilmunya di Iskandaria di sana. Ilmu-ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, nahwu dan lain-lainnya, ya. Kemudian pada fase kedua, pada tahun 674, dia mulai kenal Abul Abbas Al-Mursi, ya. Padahal Abul Abbas Al-Mursi ini sebelumnya dia ini apa, eee, Imam Ibnu Athaillah sangat anti pada tasawuf, awalnya, ya. Awalnya sangat anti pada tasawuf, Dia mendengar tasawuf itu buruk, ya. Karena apa? Dia membela kalangan fuqaha, ahli fikih. Sementara kalangan tasawuf itu dianggap sebagai penyimpangan. Jadi biasa, ya. Biasa orang itu apa namanya, menolak satu ilmu yang lain kalau belum dia menguasainya. Nah, Imam Ibnu Athaillah pernah seperti ini. Tapi akhirnya ketika ketemu Abul Abbas Al-Mursi, ketemu tokoh yang benar-benar, baru dia merasa hebat. Ada ilmu yang belum pernah saya dapati nih pada tokoh ini. Maka akhirnya dia belajar kepadanya. Akhirnya belajar menjadi tokoh sufi, menjadi belajar, tarekat sufi ya pengen dilatih oleh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini adalah penerus khalifahnya Abul Hasan As-Sadili, pendirinya. Pendirinya Abul Abbas Al-Mursi, kemudian dia mengajarkan kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Mursi ini dari mana? Mursia. Mursia itu Andalusia, bayangin ya. Abul Abbas, namanya bapaknya Abbas. Dari Mursia. Mursia itu dekat Andalusia sana. Jadi biasa dulu orang Andalusia itu juga jadi ulama, sama seperti Imam Qurtubi dari Cordoba, ya. Imam Qurtubi itu dari Cordoba, bayangin ya. Kemudian ada Ibnu Bar, Ibnu Abdul Bar, juga dari sana juga. Nah, ini Mursi dari, Andalusia, bayangin ya, jadi ulama besar tuh. Nah, Ibnu Athaillah ini dari Iskandaria, dia kemudian belajar kepada Abul Abbas Al-Mursi. Nah, dari sini Abul Abbas Al-Mursi inilah dia mendapatkan ilmu-ilmu yang selama ini dia tidak dapatkan dari dia belajar fikih. Di antaranya apa? Kata Abul Abbas Al-Mursi, jadi manusia ini sebetulnya waktunya cuma 4, katanya. Waktunya cuma 4. Dan setiap waktu itu ada kewajiban, ada haknya. Apa yang pertama? Yaitu pertama, waktu dia dalam keadaan mulia, dalam keadaan nikmat, ya, dalam keadaan taat, ya, dalam keadaan taat. Kemudian dia waktu dalam keadaan maksiat.
Waktu yang kedua, ya. Pertama, waktu pada dia taat, waktu yang kedua dia berbuat maksiat. Kemudian waktu dia dalam keadaan mendapatkan nikmat. Yang keempat, waktu dalam keadaan dia mendapatkan cobaan. Nah, ya, cobaan berupa kesulitan. Jadi ada kemuliaan, kemudian ada kehinaan, kerendahan. Jadi ada 4 gitu, pasti mengalaminya. Nah, masing-masing waktu itu mempunyai kewajibannya. Kalau dia dalam keadaan ketaatan, maka yang dia wajib lakukan itu bukan sombong-sombong, udah melakukan ketaatan, tetapi melihat itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia melakukan ketaatan. Seperti sekarang kita ini, ya. Kita malam-malam belajar. Nah, berarti kita lihat, kita renungkan bahwa ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang membuat kita ketemu, kemudian ada tempat, ada pelajaran, maka malam-malam kita belajar di waktu bulan Ramadan. Maka pahalanya semana itu. Ramadan itu sangat istimewa kita pakai untuk belajar. Maka yang kita lihat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya betul-betul pemberian dari Allah sehingga kita sampai ke tempat pembelajaran ini di dunia online ini, ya. Maka kita di situ fasenya adalah melihat kekuasaan Allah, melihat anugerah Allah. Yang anugerah itu tidak diberikan kepada orang lain. Karena yang ikut pengajian ini berapa puluh orang. Berarti kita ini diistimewakan oleh Allah. Tetapi ada waksanya kita juga maksiat. Nah, ya, ada saja manusia itu kadang-kadang berbuat maksiat. Maka saat berbuat maksiat itu kewajibannya adalah melihat apa? Melihat kewajiban kita untuk kembali kepada Allah. Bukannya tenggelam dalam kemaksiatan, bukan stres dalam kemaksiatan, tetapi suruh kembali. Nah, ada kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat. Dibuka pintu taubat. Ada pintunya lagi, ya. Kemudian ketika kita pada satu fase dalam keadaan mulia atau dalam keadaan nikmat, punya rezeki, penghasilan banyak, lancar, sukses, ya. Kata orang sukses, pemasukannya banyak, terus dipuji orang. Nah, maka saat itu yang kita lakukan apa kewajibannya? Kewajibannya adalah bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian menggunakan itu untuk kebaikan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kewajiban kita. Kalau salah, bahaya. Jangan sombong saat itu. Jangan menganggap kita itu lebih dibandingkan orang lain. Tidak, itu memang fase kita saat itu, ya. Karena ada fase lagi kita itu jatuh, jatuh, macet pendapatan atau sedang dihina orang atau ada cobaan dan sebagainya. Ada masa-masa seperti itu. Maka kewajiban kita saat itu adalah apa? Kita bersabar, ya, bersabar. Jadi setiap kondisi itu ada apa? Ada, jalannya, ada kewajibannya. Oh, maka Ibnu Athaillah setelah mendengar perkataan Abul Abbas Al-Mursi ini kaget. Oh, iya benar juga ya. Ini dapat ilmunya dari mana ini? Dapat ilmunya dari mana? Maka dari situlah dia merasa kagum dan banyak lagi Abul Abbas Al-Mursi ini hikmah-hikmah yang keluar dari mulutnya yang membuat kagum Ibnu Athaillah sehingga Ibnu Athaillah mengatakan, "Wah, saya belajar sama kamu dah. Ini saya nggak dapet ini. Belajar fikih nggak begini nih, fikih itu halal haram aja." Ya, maka dia terus, belajar kepada Abul Abbas Al-Mursi sehingga akhirnya dia menjadi tokoh dalam 2 hal, yaitu belajar fikih juga jadi imam, dalam tasawuf juga jadi imam, ya. Seperti yang dikatakan oleh Abul Abbas Al-Mursi, memang melihat potensi pada Ibnu Athaillah, kata beliau, "Ilzam." Ilzam, tuh. Kamu serius di sini sama saya belajar. Fa wallahi la in lam zimta latakunanna muftiyan fil mazhabain. Demi Allah kalau kamu betul-betul belajar nanti sama saya, ini belajar sama saya, kamu akan menjadi mufti dalam 2 mazhab. Maksudnya apa? Mazhabnya ahli syariah, yaitu fikih. Kemudian mazhab ahli hakikoh, yaitu ilmu kejiwaan, ilmu rohani. Ya. Jadi ilmu tentang halal haram juga ilmu tentang ilmu rohani. Dua-duanya dikuasain oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sekandari. Ternyata benar terjadi. Ya. Ketika wafat gurunya itu pada 686 Hijriah, maka Ibnu Athaillah menjadi pewaris ilmunya dan penerus tarekatnya. Tarekatnya yaitu Abul Hasan Al-Sadzili, jadi penerusnya. Apalagi kemudian dia pindah setelah itu ke mana? Ke Qahira.
Maka di sana itu dia mengajar di Al-Azhar, ya. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, katanya apa? Ibnu Athaillah itu kalau dia ngajar di Al-Azhar, maka ucapannya itu sangat mengena, ya, sangat mendalam. Dia itu kata-katanya itu disatukan atau berisi antara kata-kata tasawuf, juga kata-kata yang berisi ilmu. Jadi ilmunya itu diisi juga dengan tasawuf. Jadi saling apa namanya, saling melengkapi. Sehingga membuat orang itu mempengaruhi orang-orang, ya. Nah, jadi Ibnu Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ada generasi setelah setelah siapa? Setelah, eee, Ibnu Athaillah Sekandari, ya. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh kita, Al-Hafiz, ya, Amirul Mukminin fil Hadis. Mengakui keilmuannya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengajar di Al-Azhar, yang sangat besar pengaruhnya dan banyak muridnya ketika dia mengajar. Maka Ibnu Athaillah ini muridnya banyak akhirnya. Dan dia inilah yang kemudian menjadi penerus tarekat Saziliyah. Juga dari sana banyak para fuqaha yang terlahir, yang dilatih oleh dirinya, dididik. Misalnya siapa? Seperti Taqiyuddin As-Subki, tokoh Syekhus Syafi'iyah. Jadi tokohnya Syafi'iyah itu belajarnya kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, kemudian anaknya juga namanya Tajuddin As-Subki, juga mengkaji, belajar kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi anak dan bapak belajar kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari betul-betul, dan jadi imam lagi, ya. Taqiyuddin As-Subki, Tajuddin As-Subki itu dua-duanya jadi imam dalam mazhab Syafi'i, tapi belajarnya kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Eee, Sehingga akhirnya beliau ini meninggal tahun 709. Eee, di sana, ya. Ada nanti namanya di Muqattam itu ada kubur beliau, makam beliau. Di sana ada dibangun juga masjid di sampingnya, ya. Bagi orang yang ke Kairo itu bisa berziarah ke tempatnya. Nah, jadi beliau inilah yang mengajarkan mazhab tasawufnya Abul Hasan Az-Zazili. Jadi kita bisa melihat nih, karya-karya beliau itu merupakan ungkapan, penjelasan atas mazhab, Az-Zazili. Kalau seandainya tidak ditulis oleh Ibnu Athaillah, niscaya kita ini tidak banyak mengetahui ajarannya Abul Hasan Az-Zazili. Tapi karena ditulis oleh Ibnu Athaillah, maka kita tahulah, ya, bagaimanakah ajaran Az-Zazili. Misalnya kitabnya Al-Hikam, ya. Itu yang sangat terkenal, Al-Hikam. Kemudian At-Tanwir fi Isqatit Tadbir juga kitabnya yang terkenal juga, ya, Ibnu Athaillah. Kemudian Lataiful Imam, ini yang menjelaskan tentang gurunya dan Syekh Sazili, dijelaskan siapa itu, ajarannya bagaimana tuh, dalam Lataiful Imam. Jadi betul-betul murid yang sangat sangat apa, sangat, berjasa bagi gurunya, ya, sangat jasa pada gurunya. Mmm. Kemudian dia menceritakan di sana itu bagaimanakah kehidupan rohani dia dididik oleh Abul Hasan Abul Abbas Al-Mursi. Diterangkan bagaimana di sana, ya. Kemudian dia juga mengarang Tajul Arus, Al-Hawi li Tahdhibin Nufus, bagaimana tentang melatih jiwa. Kemudian Al-Qasdul Mujarrad fil Ma'rifatil Ismil Mufrad dan sebagainya. Jadi, ya, Eee, banyak sekali meninggalkan karya-karya. Yang paling terkenal itu Hikam, Al-Hikam atau Illah, ya. Jadi yang paling terkenal nih. Jadi, eee, bahkan karya-karyanya yang lain itu dianggap sebagai penjelas bagi kitab Al-Hikam, ya, bagi Al-Hikam. Dan menurut gurunya itu, Abul Abbas Al-Mursi, dia katakan bahwa Al-Hikam ini adalah apa? Adalah, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Kalau Ihya Ulumuddin itu ada 6 jilid, ada 5 jilid, maka Al-Hikam itu ringkas. Nah itu, Sufi itu bisa begitu, ya, meringkas ilmu. Menjadi ketika orang, eee, membaca Al-Hikam, maka seakan-akan dia mendapatkan ringkasan ilmu tasawuf, gitu, ya. Kata Al-Mursi mengatakan, "Ya bunayya, laqad ataita fi hadhil karrasa bimaqasidil ihya wa ziyadah." "Hai anakku, engkau ini telah menuliskan, meringkaskan dalam beberapa lembar tulisan ini, tujuan utama dari kitab Ihya Ulumuddin, bahkan lebih, ya, bahkan lebih, ya. Itu kehebatannya tuh, ya, kehebatannya. Sehingga orang ketika mempelajari Al-Hikam itu, seakan-akan dia telah mendapatkan ilmu yang sangat besar, ya, sangat banyak tentang tasawuf. Nah, sekarang kita pengen melihat Al-Hikam itu bagaimana nih, ya, Hikam, coba kita pindah, ya.
ya. Kita pindah ke Al-Hikam, coba kita lihat sebentar ya. Nanti dibuka pertanyaan sebentar lagi ya. Jadi ini kita untuk apa namanya, pendahuluan aja tentang tasawuf. Untuk lebih dalamnya nanti kita di kelas ada. Besok, hari apa itu sudah dimulai, lusa atau ya lusa mungkin ya kita dimulai itu. Besok ini akidah kita dibuka pagi-pagi di subuh, kelasnya yang dimulai akidah, setelah itu tasawuf, setelah itu usul fikih. Mmm. Setelah itu baru ya fikih Syafi'i, setelah itu fikih muamalah, setelah itu baru, namanya Ihya Ulumuddin ya. Jadi kelasnya itu sudah lengkap ini insyaallah nih ya. Kalau kita pengen ikut itu ahlan wa sahlan insyaallah. Banyak dibuka kesempatan untuk meraih ilmu pengetahuan, dimudahkan insyaallah ya. Nah, ini kita lihat nih dari Hikam Athaillah bagaimana ya, Hikam Ibnu Athaillah. Kata beliau ini, hikmah pertama, min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Ya, dari tanda-tanda orang itu mengandalkan amalnya adalah dia ini sangat sedikit harapannya mendapatkan anugerah dari Allah ketika adanya ke kekurangan dirinya, kesalahan dirinya, ya. Kenapa? Karena dia melihat amalnya, padahal amal itu hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu, orang yang bertasawuf itu, ya ketika dia tadi posisinya itu, ketika dia berbuat dosa, maka dia ingat kewajiban itu adalah dia bertaubat. Nah, dengan taubat itu dia bisa meningkat derajatnya. Ya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Tuh. Maka aku katakan, ya, agar kalian itu istighfarlah kepada Tuhan kalian. Kenapa setelah istighfar? Karena Allah itu Maha Pemberi ampun, ya. Memberi ampun. Nah, setelah diberikan ampun, dikasih anugerah lain. Kemudian dikasih harta, dikasih apa? Anugerah kemudahan-kemudahan, derajat yang tinggi. Lah, orang salah kok bisa naik? Nah, iya. Kalau saat kita salah itu kita gunakan atau buru-buru bertindak dengan bertobat kepada Allah. Jangan kita diam saat salah itu kita nyeselin terus ya. Nyesel boleh, tapi nyeselnya didorong menjadi tobat. Kalau kita tobat, maka kita melakukan kebaikan. Maka kita kembali lagi kepada on track ya. Kalau kita hanya berputar-putar di situ, maka tandanya kita itu bukan mengandalkan rahmat dari Allah, tapi mengandalkan perbuatan kita. Padahal perbuatan itu anugerah. Kita bisa ibadah, bisa menjaga diri ya. Jadi kita ini memberi harapan juga melihat orang itu jangan menghina orang kalau mereka sedang turun, sedang jatuh. Kenapa? Ya memang masanya. Jatuh itu memang jatahnya dia lagi jatuh, ya bermaksiat, melakukan keburukan. Jangan dihina, tapi kita ya berharap dia itu cepat-cepat balik lagi. Balik lagi ya. Saat itulah keimanannya meningkat kembali. Nah, jadi betul-betul yang diandalkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika berbuat dosa pun dia menunduk kepada Allah. Maka ketika menunduk dia akan diangkat lagi oleh Allah. Gitulah. Ya, selama masih hidup itu orang naik turun. Naik turun. Kita ketika enak-enak itu jangan menganggap hina orang lain. Karena bisa saja kehidupan itu naik turun ya, naik turun. Jadi kita seluruhnya kebaikan itu anugerah dari Allah, keburukan itu nanti ingin kita harap jadi dorongan kita kembali lagi kepada Allah ya. Dan kita ingin ditutup dengan husnul khotimah. Yang kedua, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Jadi ketika kita sedang apa namanya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Misalnya ada tugasnya berdagang, ada tugasnya sekolah, ada tugasnya kita mencari kerja. Tetapi kita ini kemudian mengandalkan Allah, ya sudahlah, ya. Kalau memang benar-benar takdir dari Allah, nggak perlu kita capek-capek kerja, nggak perlu capek-capek sekolah, cukup kita itu berdoa saja. Nah, itu dorongan itu namanya syahwat, ya, syahwat yang tersembunyi. Bukan karena kamu kuat tawakal kamu, tapi itu syahwat kamu yang mendorong kamu supaya males-malesan. Karena saat fase ini adalah kamu sedang melakukan kewajiban apa? Mencari jalur kehidupan, mencari jalur untuk beribadah, mencari jalur untuk apa namanya? Mencari ilmu. Maka jangan lepaskan kewajiban kamu untuk mencari itu. Walaupun ilmu itu nanti datangnya dari Allah, ya rezeki itu juga dari Allah.
Nah, dan kemuliaan itu datangnya dari Allah, tetapi jalannya tetap dipakai untuk meraih itu. Jangan beralasan bertawakal, sudah takdir Allah, jangan. Itu namanya kamu ngikutin syahwat yang tersembunyi. Nah, bukan tanda kamu itu tawakal, ya. Tetapi ketika kita dalam kondisi tiba-tiba dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hmm, ya, sehingga tanpa sebab aja kita bisa naik kepada Allah. Bisa terjadi. Nah, saat itu kita justru apa? Mencari-cari, apa nih kira-kira? Pengen ngapain ya? Mencari cara-cara. Maka Allah ketika mengangkat orang itu, Allah memang betul-betul anugerah dari Allah. Hmm. Jangan kita, mencari-cari ya, sibuk dengan metodenya. Sibuk dengan metodenya. Merasa tiba-tiba dapat harta yang banyak gitu, padahal kayaknya saya kerja begini-gini aja kok sekarang kaya, maka pengen juga apa, dia dagang lagi biar apa, hartanya bertambah supaya sesuai pendapatan saya. Ya, itu kan. Akhirnya namanya dia itu terendah, ya, apa namanya, ketawakalannya kurang jadinya. Ilmu tiba-tiba ilmunya meningkat terus, ya, mau bertambah ilmu pemahamannya. Padahal kayaknya saya nggak banyak, apa nih ya, murojaah, tapi kok tahu-tahu ada pemahaman-pemahaman. Nah, ya. Saat itu kita nikmatin itu sebagai anugerah dari Allah. Ya, bukan juga mencari-cari, wah barangkali saya perlu baca lagi nih, perlu ini lagi. Ya, berarti mengandalkan usaha kita. Kalau memang Allah berikan, tanpa usaha memang bisa terjadi. Nah, ketika Allah kasih itu dengan tanpa usaha kita, maka kita juga terima apa adanya. Sehingga orang yang membaca sebentar paham dengan banyak, ada. Tapi ada orang yang keras usahanya tapi nggak paham-paham, ada juga. Maka ketika kita diberikan kemudahan itu, maka yang kita lihat adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kerja kita. Wah, ini karena saya sudah kerja bertahun-tahun sama perusahaan, pantes sekarang ini saya dapat bonus, dapat kemudahan. Enggak, ya. Itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah. Nah, pada fasenya kalian diberikan kemudahan harta, kemudahan ilmu, kedudukan, ya. Nah, maka jangan cari-cari alasan dengan kerja Anda. Kalau memang saat itu sedang diberikan itu. Jadi ada fasenya, harus tahu kita. Fasenya kapan ya. Nah, fasenya berusaha, fasenya sekarang diberikan anugerah. Nah, kita semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, sawabiqul himam la tukhriku aswarul aqdar. Nah, ya. Jadi kuatnya tekad kita itu tetap tidak bisa menembus benteng-benteng takdir Allah, ya, benteng-benteng takdir Allah. Jadi jangan beralasan bahwa kalau kita sudah kerja keras pasti akan sukses, tidak. Kita kerja keras, kita beribadah keras, kita berpuasa banyak, hanya ingin menunjukkan kita pendudukan kita kepada Allah. Berusaha hanya ingin menunjukkan bahwa tugas kita untuk berusaha, tetapi takdir Allah tetap kita terima. Kita sudah bekerja keras tapi belum sukses, ya kita terima juga. Kita terima ini udah takdir Allah. Nah, bukan berarti kita hitung-hitung, kita sudah kerja keras tapi kok belum juga kaya misalnya, ya. Sudah banyak korban, ataupun begini saya ibadah macam-macam sudah banyak tapi kok kayaknya biasa-biasa saja. Nah, ya. Kita harus mengikuti takdir Allah tetap. Usaha kita itu tetap tidak akan mengubah takdir. Jadi takdir itu sudah ditentukan Allah. Jadi yang kita kerjakan ini apa? Ungkapan ungkapan ketundukan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya untuk, beribadah kepadanya, ya. Sehingga ada satu kejadian ya, kemarin dalam satu kitab itu, ya, kitabnya Imam Al-Ghazali, dijelaskan bahwa ada orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya pada masa Bani Israel ya, Bani Israel. Orang ibadah terus, kata malaikat itu, Allah coba uji ya, uji, kasih tahu, malaikat itu kasih tahu kepada orang itu bahwa engkau ini walaupun ibadah terus, tapi engkau belum terhitung sebagai ahli surga. Ahli surga belum, katanya. Wah. Nah, kalau orangnya itu mengandalkan ibadahnya, maka stres dia saat itu. Wah, buat apa saya, beribadah kalau memang belum juga jadi ahli surga, ya. Maka dia akan mabuk-mabukan, maksiat sekalian dah, berbuat buruk. Nah, akhirnya ngikutin setan kan. Setan tuh begitu, ya, putus asa. Tetapi ternyata orang itu bagaimana? Biarlah Allah itu yang menentukan masalah saya itu nanti di mana.
Sekarang saya memang menjalankan tugas dari Allah. Saya suruh ibadah. Maka saya hanya meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, berharap ya. Saya menjalankan tugas saya saja. Masalah nanti ditentukan bagaimana terserah Allah. Maka sikapnya orang itu akhirnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan informasi baru bahwa dia ini sekarang jadi ditulis sebagai penghuni surga, ya. Bahwa ketetapan akhir tetap di tangan di kekuasaan Allah, di tangan Allah, ya. Di dalam keputusan Allah, bukan kita. Usaha kita itu hanya tugas kita sebagai makhluk, bukan penentu hasil akhir dari perjuangan kita. Nah, ya. Jadi jangan ketika kita sudah habis-habisan, kita langsung mengharapkan pasti sukses, tidak. Ya. Itu hanya menjalankan usaha kita segera yang kita kerjakan semua, ibadah kita, doa kita, ya semuanya tetap hasilnya itu Allah yang memberikan. Bukan gara-gara kekuatan kita, bukan. Bukan gara-gara kita itu banyak meminta, bukan. Hanya semuanya diserahkan kepada kuasa Allah. Kita hanya menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada fase yang keempat, hikmah yang keempat, beliau menasehati, arih nafsaka minat tadbir, maka tenangkan dirimu untuk mengatur-atur. Nanti kalau saya kerjakan begini akan jadi begini, ini akan begini. Tidak, ya. Famaqama bihi ghairuka anka la tukim bihi linafsika. Ya. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka jangan engkau yang mengatur. Ya. Kita hanya menggunakan potensi kita, pengen begini, tapi tetap usaha dagang, usaha bisnis, ya, kerja dan sebagainya, kita kerjakan saja sesuai yang sebagaimana SOP-nya. Nanti selesai itu kita rileks aja. Hasilnya bagaimana kita serahkan pada Allah. Kita sudah kerjakan sesuai yang SOP-nya, sudah sesuai yang memang berdasarkan ilmu begini, ya. Nanti bagaimana hasilnya kita terima apapun kondisinya. Maka jiwa kita menjadi tenang, tidak terikat lagi oleh apa namanya naik turunnya kondisi, ya, naik turunnya kondisi. Setiap situasi kita itu selalu menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis dikatakan, ajaban di amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Aneh nih kondisinya orang beriman. Semua kondisinya itu menjadi kebaikan. Oh, kenapa itu? In asobathu sarra sakar fakana khairul lahu. Ketika dia mendapatkan kemudahan, kenikmatan, dia bersyukur. Maka dengan syukur ini dia mendapatkan anugerah berupa pahala dari Allah. Udah dapat kenikmatan, dapat pahala lagi. Double dia dapat, ya. Kemudian idza asobathu darra, kena kesulitan, maka dia sabar. Dia sabar, ya, betul ini takdir dari Allah. Nah, kena sakit, kena ini, ya, usahanya menurun, usahanya gagal dan sebagainya, dia bersabar. Maka khairul lahu. Nah, maka kesabaran itu menjadi kebaikan baginya. Jadi setiap posisi dia selalu untung. Wa makana dzalika illa lil mu'mini, dan itu hanya terjadi bagi orang yang beriman. Ini orang beriman itu nggak ada istilah rugi. Sehingga di dalam surah Al-Mu'minun dikatakan, tegaskan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kalau kita tahu ilmunya, maka situasi yang ada di muka bumi ini semua menjadi keuntungan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu harus ada ilmunya, ya. Nah, ilmunya inilah adanya ilmunya rohani, ya, di dalam hati, menyikapi setiap kejadian dengan sikap yang benar. Ini yang kita dapat dari pelajaran dari Ibnu Athaillah As-Sekandari, ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk selanjutnya kita buka term, barangkali ada komentar dan sebagainya selama seperempat jam sampai jam 10, ya. Ini sudah jam 21.44. Kita kemudian 15 menit kita kasih waktu, barangkali ada komentar, pertanyaan, ahlan wa sahlan. Tapi untuk lebih luasnya nanti di kelas kita insya Allah ada 5 sesi, ya, untuk mempelajari tasawuf, sejarahnya, kemudian bagaimana yang menyimpangnya, kemudian bagaimana yang mengatakan tasawuf itu sumbernya dari Yunani, ada yang mengatakan dari India, ada yang mengatakan dari Persia, macam-macam. Maka kita pengen tahu itu kenapa ada berpendapat begitu. Nah, bagaimana yang menyimpang, bagaimana yang sunni, bagaimana yang falsafi dan sebagainya. Itu semua di kelas kita insya Allah bisa kita pelajari. Ahlan wa sahlan, masih ada kesempatan bagi yang ingin mengikut. Karena belum dimulai, insya Allah mungkin lusa, ya, dimulai, karena besok ini adalah kelas akidah setelah subuh. Waktunya itu kelas-kelas kita antara setelah subuh atau malam seperti ini, ya.
jam 8.45. Jam 8.45 selama 1,5 jam kita, masuk kelas. Nah, ya, itu waktunya yang enak semua itu ya, yang enak. Saat kita ini seger, saat kita ini baru masih minum, bisa makan ya. Kalau siang, biasanya kita habis ngomong ini, susah minum karena puasa. Jadi sengaja kita pilih waktu yang masih segar kita. Pagi-pagi baru habis sahur, masih segar. Kita pakai setelah itu buat belajar ya. Nah, insyaallah kita ketemu, ahlan wa sahlan di kelas-kelas yang dibuka. Dari saya cukup sekian. Walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator untuk kemudian, membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Syukran Ustadz. Saya diminta menggantikan Ustadz Siddiq bentar sebagai moderator. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan nih Ustadz di chat. Mungkin Ustadz dapat menjawabnya. Ya, terima kasih ya dari Pak Nurdin Rianto. Ustadz, mohon pencerahannya di antara kitab-kitab syarah Al-Hikam seperti Ibnu Ibad, Ibnu Ajibah, As-Sindi, Said Hawa, Ramad Al-Buti ataupun Syekh Soleh Darat, apakah semuanya bermazhab Syadziliyah ya, Syadziliyah. Nah, ini ini dianggap sebagai peninggalan ilmiah ulama ya. Jadi bisa saja ulama itu mencarahkan tanpa harus menjadi pengikut tarekatnya. Nah, jadi mungkin sebagian ada yang pengikut tarekatnya. Nah, tetapi sebagian juga bisa saja kita ini mensyarahkan karena ini bersifat universal. Karena tarekat itu apa? Tarekat itu dia metode saja sebetulnya ya, metode pembersihan jiwanya bagaimana, terus, zikirnya apa, ya, penekanannya mana. Misalnya Syadziliyah itu dalam masalah penampilan dia itu tidak ekstrim. Ada yang, tarekat itu penampilan tuh harus kumuh gitu ya, makannya harus bentuk sederhana misalnya. Tapi Syadziliyah itu di antara tarekat yang, sangat moderat dalam itu, pakaiannya boleh ya, boleh, mewah gitu, tampilannya mewah, pakaiannya yang bagus-bagus boleh, makan yang enak-enak. Di mana ininya, nanti dia. Nah itulah ya gurunya itu fokusnya nanti memperbaiki jiwanya itu. Ada juga nanti tarekat yang orang nggak boleh, yang mewah nggak boleh, yang apa, yang ada nafsu sedikit pengen makan nggak boleh. Ya. Jadi masing-masing guru ya, masing-masing guru. Nah di antara yang paling paling moderat itu dalam masalah mencikapi dunia itu adalah Saziliyah. Jadi pedagang bisa, jadi apa, jadi pengikut tarekat. Jadi penekanannya di mana? Nah itu namanya silabusnya, silabusnya ya, atau metode pendidikan. Itu begitu. Tinggal dia itu mengikut yang mana tuh. Nah, nanti tergantung dia ngambilnya sama siapa. Yang penting dia nanti dapat gitu, dapat apa istilahnya, merasakan peningkatan rohani dia, terus mendapatkan guru yang cocok. Nah, pas gurunya yang ngajarkan begitu ya dapatnya begitu ya. Dia dapatnya yang membolehkan ini ya, berpakaian, terus ini. Ada juga yang mengajarkan kamu harus menghilangkan, semua diri kamu. Jadi nggak boleh tampil terkenal, nggak boleh pakaian mewah, nggak boleh duduk di depan orang. Ada yang model begitu, ya, ada. Bahkan senang kalau dihina sama orang, namanya mulamatiyah, ada model begitu ya. Heeh. Jadi ngajarkannya itu supaya nggak ada sama sekali, perasaan diri kita ini ada gitu. Iya, mulamatiyah itu. Dihina orang malah senang, dituduh orang malah senang dia. Karena betul-betul merasakan dia di situ apa, eee khusyuk atau ikhlas kepada Allah. Jadi sebetul-betul saya ini pengen merasakan kita ini, kehinaan di hadapan Allah. Maka sengaja dia melakukan perbuatan yang membuat orang hina ya. Dihina orang pakaiannya misalnya compang-camping sehingga orang nggak ada yang melihat dia. Ya, ada yang begitu. Jadi masing-masing gurunya dapatnya. Nah kalau Saziliyah ini tidak, justru dia ini normal gitu ya. Makanannya biasa, terus pakaiannya biasa, kemudian dia bergaul sama masyarakat biasa, nggak ada tanda-tanda khusus gitu ya, nggak tanda-tanda khusus. Nah, kemudian zikirnya juga, kholwahnya juga biasa, nggak harus di mana ya, kholwahnya di rumah dan sebagainya, itu tergantung gurunya ya. Nah, jadi banyak orang yang akhirnya banyak pakai Saziliyah. Orang-orang terkenal itu ya jadi Saziliyah, bukan berarti kemudian wali-wali itu Saziliyah, bukan. Jadi ada juga yang sembunyi sengaja, wali-wali sembunyi. Heeh, wali-wali yang sengaja memang gurunya ngajarin dia sembunyi, maka jadi wali tapi nggak ada yang kenal, banyak.
ya, sengaja pakai pakaian yang nggak pakai kaos di atasnya ada kan, yang di Aceh itu katanya wali itu, ya. Pakai pakaiannya buntung segini. Orang nggak mungkin dia ngajak dia ditaruh di majlis, pakaiannya cuma pakaian celana buntung segini, ya, nggak mungkin. Nah, maka dia menikmati di situ hatinya tuh. Berarti dia betul-betul ibadah hati dia hanya untuk Allah, nggak mau, berdandan supaya dilihat orang, supaya orang cium tangan gini kan, misalnya gini ya. Masing-masing, ya. Masing-masing, ngajarinnya gitu ya. Nah, jadi akhirnya yang banyak dikenal itu tokoh-tokoh yang terkenal itu, banyaknya Syadzili akhirnya, ya. Karena itu, memang dibolehkan untuk itu ya. Baik. Dari Pak Roy ya, Pak Rai. Eee, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam. Nama saya Rieska." Rieska, berarti ibu kali ya? Rizka. Sebenarnya yang membuat saya juga takut mempelajari tasawuf adalah soal wihdatul wujud, yang dalam keadaan tertentu ada yang bisa bicara mengakui jadi satu dengan Allah. Dan kondisi seperti itu seperti dimaklumkan terjadi dalam tasawuf. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Nah, itu kita ajarkan di apa namanya, metode wihdatul wujud, fenomena wihdatul wujud ada di kelas kita, ya, di kelas itu masuknya. Nah, siapa saja, bagaimana sikap ulama di situ ya. Jadi kalau dijelaskan di tempat yang seperti ini, ya ini nggak cukup ya. Jadi nanti ada sesi khusus tentang kelompok-kelompok seperti itu. Kenapa dia kok bisa mengatakan itu? Kemudian kenapa ulama menyikapinya bagaimana? Nah, ada ya di sesi itu. Nah, ya, baik. Semuanya itu kita pelajari semua. Kita kita angkat gitu ya, bukan kita pengen jadi kayak dia, bukan. Kita angkat, kita ungkap. Ya. Kemudian dari Pak TB Al-Banjari, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam. Izin bertanya, Al-Hikam itu kata-kata hikmah Ibnu Athaillah Sekandari yang sangat populer di kalangan umat Islam. Untuk membaca kitab itu apakah perlu sanad untuk mempelajarinya atau cukup baca lalu dihayati sendiri atau bagaimana?" Ya maksudnya sanad itu dengan ada guru yang mengajarkan. Karena yang penting itu syarah ya, syarah. Dipelajari juga, dibaca sendiri juga nggak apa-apa. Cuma nanti dicek lagi pemahaman kita benar apa enggak. Karena itu ada syarahnya, dan banyak syarahnya tuh ya, Ibnu Ajibah, kemudian Al-Buti, banyak lagi ya, Ar-Randi, ini yang saya share tadi itu Ar-Randi nih, ya. Yang di sini ini syarah syarah Ar-Randi ya. Masing-masing syarahnya karena sangat mendalam gitu, ya kata-katanya ringkas tapi sangat mendalam. Jadi bisa diterjemahkan, bisa disyarahkan, cara lain, ya, dari sisi lain. Nah begitu ya, kehebatannya tuh. Demikian banyak syarah-syarah yang menjelaskan itu. Nah, kita bisa baca syarahnya, gitu ya, kalau ingin memperdalam. Nah, jangan baca dari teksnya aja sudah terjemah tuh. Kalau bahasa Indonesia kan sudah diterjemahkan kepada oleh penerjemah, berarti kita sudah dipotong pemahamannya sesuai dengan pemahaman penerjemah. Nah, maka, kalau kita pengen lebih dalam lagi, kita baca syarahnya. Atau ada yang menerangkan, atau pemahaman kita coba kita tanya, "Benar nggak pemahaman saya begini nih?" Ya. Luas, satu kata-kata itu luas tadi, penjelasannya luas, Pak, lebar panjang ya. Mmm, itu maksudnya sanadnya begitu ya, ada yang ngajarin gitu. Kemudian dari Pak Azhar Afif, surah Al-Baqarah ayat 51 menjelaskan tazkiyah sebelum taklim, ya. Apakah ada kaitannya dengan tazkiyatun nafs dalam tasawuf dan apakah konsep tazkiyah roh dalam Islam? Ya. Ya. Allah, menjelaskan laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya. Yatlu 'alaihim ayatihi membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim kemudian mentazkiyah, ya, wa yuzakkihim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi, fase setelah iman itu sebetulnya tazkiyatun nafs gitu ya. Nah, fase kita beriman, setelah mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifatnya, sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha mencatat sebuah amal kita. Setelah kita yakin itu, kemudian kita rasakan dalam diri kita itu, Allah itu memantau kita, gerak-gerik kita, ya. Maka karena itu kita butuh kepada fikih. Supaya apa? Supaya yang kita kerjakan benar di sisi Allah. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Jadi yang fikih itu aturan itu ketiga. Setelah fase kita ini pengen tahu, ya pengen tahu, kita ingin dekat kepada Allah tapi dengan cara yang benar. Maka baru butuh fikih gitu ya. Dari taklim itu kita belajar ini pengen tahu. Nah, bukan kayak sekarang. Kita fikih itu buat debat. Orang baru belajar dari Google aja udah pada berbuat, enggak ini sunnah, ini haram, ini bid'ah.
ini sesat, waduh ya. Dari perdebatannya itu sudah tahu kita, ilmu itu jadi buat perdebatan. Dia nggak punya ilmu, debat lagi. Jadi 2 kali jatuh itu, ya. Padahal ilmu itu yang membicarakan tuh para fuqaha, para mujtahid. Kita hanya menyampaikan aja, kata Imam Syafi'i begini, kata mufti ini begini, itu hak mereka. Kalau kita ini hanya menyampaikan pembaca aja ya, kalangan awam. Debat lagi, saling mencela-cela sama apa. Waduh, jatuh 2 kali, ya. Pertama berbicara bukan bidang kita, sekarang orang merasa ahli fikih semua. Wah, mujtahid semua tuh. Karena apa? Ada namanya baca kita Bulughul Maram. Tahu nih dalilnya ada nih. Atau kita baca, oh saya sudah baca Sahih Bukhari. Nggak ada begitu dalilnya tuh. Wah, pengen apa ente ngomong gitu, pengen apa? Pengen dikata mujtahid kali gitu ya. Padahal mujtahid itu bukan hanya baca Sahih Bukhari, ya. Bukan kutubus sitah pun kita baca kutubus sitah apal itu belum jadi mujtahid. Kita baca kutub yang 10 enggak jadi mujtahid juga loh. Mujtahid bagaimana? Ya ada metodenya. Harus ada manhajnya. Manhajnya apa? Usul fikih. Kamu udah bisa bikin usul fikih enggak? Enggak tahu. Usul fikih itu apa tuh? Enggak ada dalam masa Rasulullah itu, jangan-jangan bidah tuh. Waduh ya, kacau tuh. Itu ilmu yang dibuat oleh ulama salaf. Manhaj salaf itu adalah usul fikih. Ya, kalau pengen mengikuti salaf, ikuti belajarnya usul fikih. Karena itulah caranya kita menyikapi hadis-hadis, dalil-dalil. Jangan mentang-mentang ada dalilnya. Oh, mana dalil kamu? Wah, bukan begitu caranya. Ada metodenya namanya usul fikih. Kalau mengikuti salaf, maka ikutilah metode mereka, yaitu usul fikih. Nah, maka menurut Imam Syafi'i, ini adalah begini berdasarkan metode Imam Syafi'i. Ini berdasarkan metode Imam Ahmad. Metode mereka, kita apa? Menyebut-nyebut aja. Jangan merasa kita dengan tahu dalil itu jadi mujtahid. Keliru ya. Apalagi berdebat. Nah, menunjukkan rusaknya hati. Rusaknya hati itu. Sesatnya perjalanan kita itu ya, menunjukkan gelapnya hati kita. Ilmu itu untuk orang mendekat kepada Allah dengan cara yang benar, itu fikih. Bukan buat berdebat. Kalau berdebat berarti ketahuan hatinya itu rusak. Sehingga ilmu yang petunjuk aja jadi buat perdebatan. Memang kok dikuasai hawa nafsu, udah ya, gitu ya. Kemudian ya, Ustadz izin bertanya bagaimana menurut Ustadz kepada tokoh Syekh Nazim Al-Haqqani? Siapa tuh Nazim Al-Haqqani? Yang itu ya, yang dari Ciprus ya atau apa tuh? Wallahu alam, saya maksudnya apanya gitu ya? Apanya ini? Ajarannya atau apa? Saya belum baca bukunya ya. Wallahu alam tuh. Wallahu alam ya. Saya hanya saat ini Ibnu Athaillah saja yang saya tahu ya. Nazim Haqqani ini bagaimana bukunya apa, ajarannya bagaimana saya belum mendalami ya, belum dalami. Baik, ada lagi atau saya kembalikan kepada moderator? Waktunya tinggal 2 menit ini. Bagaimana? Silakan. Masih ada Ustadz? Oh iya. Untuk konsep tazkiyatun nafs bagaimana Ustadz? Nah, ya. Tazkiyatun nafs itu adalah yang fase yang ihsan ya. Dalam hadis Jibril itu, hadis yang mutawatir, Rasulullah ditanya oleh Jibril, mahwal Islam, terus mahwal iman, mahwal ihsan. Nah, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau merasa enggak melihat Allah, maka rasakan Allah sedang melihatmu. Nah, kalau kita ibadah tidak berasa dilihat Allah, berarti ibadah kita belum sesuai standar itu. Nah, sekarang sesuai standar tadi, bagaimana caranya? Nah, itu ternyata bukan lagi gerakan-gerakan lagi, tetapi adalah perasaan di hati, ya, gerak hati. Nah, itulah tazkiyatun nafs itu arahnya ke situ. Bagaimana melatih diri kita, hati kita, supaya kita masuk ke standar yang minimal, menjadi ihsan, yaitu menyembah Allah seakan-akan sedang dilihat Allah. Nah, maka latihnya macam-macam tazkiyatun nafs itu, dengan berzikir, dengan bertobat, dengan belajar khusyuk dan sebagainya. Itu yang diajarkan oleh para ahli-ahli sufi, guru-guru sufi ya. Atau kalau kita membaca Riyadhus Shalihin itu banyak membaca Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi. Itu juga banyak mengarahkan ke tazkiyatun nafs. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekarang fasenya itu bukan lagi perbuatan fisik, tapi perbuatan hati kita, gejolak hati kita.
Nah, itu yang sekarang sedang dilatih di situ, ya. Kalau di situ perdebatan, nah, berarti hatinya kacau gitu ya. Karena harusnya kita konsen ini memperbaiki hati kita, bukan memperbaiki hati orang. Orang itu yang lain lagi urusannya. Sekarang ini orang di internet debat untuk mengubah orang, meyakinkan orang bahwa perkataannya benar, dia salah. Wah, ya. Ini menunjukkan kekacauan hati. Justru membongkar membongkar hakikat jiwa Anda ini bermasalah ini ya. Bermasalah, harus ada tazkiyatun nafs. Ya. Tazkiyatun nafs itu. Kalau orang fasenya tazkiyatun nafs, maka dia akan diam, selalu mengoreksi dirinya. Nah, inilah konsepnya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang utama, ya, bahwa konsep tasawuf itu ada 3. Pertama adalah muhasabatun nafs. Dia selalu meneliti dirinya. Bukan meneliti diri orang. Bukan lihat orang bagaimana, tapi diri kita nih. Menyikapi tadi, ya, kondisi yang 4 waktu tadi, ya, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan dapat cobaan, dalam keadaan kita berlakukan ketaatan, dalam keadaan maksiat. 4 itu kita benar nggak tuh perilaku kita? Selalu kita cek itu, ya, selalu kita cek. Kita benar nggak nih dalam kondisi ini? Ada yang lolos nggak? Kalau lolos, wah, ya, kita ini ada kekeliruan, ya, kekeliruan. Terus kemudian apa? Zuhud, zuhud, ya, mengurangi duniawi. Duniawi itu hanya kita pakai, jangan sampai cinta duniawi. Zuhud, ya. Ya, duniawi itu kita boleh miliki, tapi kita tidak masukkan dalam hati. Yang ketiga adalah hurriyah. Kita nggak bebas, kebebasan kita tidak mau lagi terkungkung mengerjakan sesuatu karena orang, mengerjakan sesuatu karena pendapatan sesuatu. Enggak, kita bebas mengerjakan sesuatu benar-benar demi Allah. Hanya untuk Allah, ya. Walaupun posisinya rendah, posisinya itu ya nggak kelihatan di orang, nggak diakui, nggak ada masalah, kita bebas karena kita betul-betul yang kita kerjakan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak lagi pengen dinilai bos, nggak lagi dinilai dengan pendapatan-pendapatan dan sebagainya. Jadi orang yang bebas, tapi bukannya seperti liberal, bukan. Tapi bebas maksudnya betul-betul yang kita lakukan hanya untuk Allah. Nggak ada urusan dengan orang. Orang mau bilang apa kek, ya. Ini urusan kita dengan Allah. Nah, itu namanya orang-orang benar-benar bebas dia, ya, dari kungkungan dunia ini, dari kungkungan penilaian orang, dari kungkungan penilaian-penilaian orang. Keuntungan duniawi nggak masuk udah, ya, nggak masuk. Kita hanya yang kita lakukan, yang kita yakini ini diridhoi oleh Allah, yang ini akan menjadi keriduan Allah. Itu yang kita kerjain. Nah, itu namanya orang bebas, ya, orang bebas. Itu yang kita ingin diraih berdasarkan tasawufnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Baik, ya. Izin bertanya, bagaimana dengan konsep tasawuf di era kontemporer yang menekankan tanpa mursyid dan tarekat? Ya, sekarang itu ada namanya tasawufnya, tasawuf modern, ya, tasawuf modern. Itu bisa kita baca dari karya-karya ini seperti Ibnu Athaillah, ya. Nah, jadi kita ingin merasakan itu, minta kepada Allah agar kita diberikan perasaan itu, ya, dijalankan di jalan untuk meraih keridhaan Allah. Juga belajar tadi seperti Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Nah, itu bisa juga, ya. Karena apa? Sekarang tarekat terlalu banyak. Terus tidak kita ketahui guru yang mursyid itu yang benar-benar siapa. Wallahu alam. Kebanyak yang mengaku-ngaku. Nah, itu. Orang tuh semuanya pengen tampil, pengen ngaku-ngaku. Ya. Jadi bahaya kita. Kita bahaya meletakkan nasib kita di tangan orang yang kita tidak tahu. Ya. Kalau zaman dulu ada yang diakui bersama oleh ulama-ulama lain bahwa ini mursyid ini. Ya. Dia itu sufi, dia itu wali yang bisa nganterin orang jadi wali. Itu namanya mursyid tuh, ya. Wali yang bisa nganterin orang jadi wali. Nah, sekarang walinya aja nggak jelas siapa yang jadi wali. Ada wali murid, ya. Kalau dulu kelihatan yang wali itu siapa. Kemudian wali itu macam-macam. Ada wali hanya wali saja, ada wali mursyid namanya. Wali mursyid itu bisa nganterin orang jadi wali dan diakui, dikenal oleh ulama-ulama lain. Nah, yang sekarang itu banyaknya orang ngaku-ngaku atau merasa dengan melihat penampilan dan sebagainya. Karena itu jadi berbahaya juga, ya. Maka kita jangan belajar saja, tanpa mursyid itu bisa. Ya, meminta kepada Allah dengan membaca tadi kan, membaca hikam, membaca Riyadhus Shalihin, membaca penjelasan-penjelasan ulama. Coba kita pelajari itu, kita tekuni tadabbur Al-Qur'an dan sebagainya. Yang jelas ada tahu kita metode tentang tazkiyatun nafs itu, ya. Ada sisi lain, bukan lagi perbuatan fisik lagi, tetapi perbuatan jiwa, perbuatan hati. Nah, itu.
yang kita pengen minta pada Allah agar diberikan ilmu itu. Ya, baik. Waktunya ini sudah jam 10:05. Ya, kita sudah mengambil waktu antum lebih dari 5 menit ya dari yang kita jadwalkan. Bagaimana Pak Moderator? Silakan. Baik Ustadz, kita cukupkan Ustadz. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mau istirahat untuk mungkin ada yang qiyamul lailnya menjelang subuh dan yang lainnya. Baik, bagi teman-teman yang ingin memperdalam terkait tema-tema dalam ilmu tasawuf dapat mengikuti di kelas-kelas yang kami adakan tentang tasawuf, begitu juga nanti tentang usul fikih ataupun tentang akidah gitu ya, untuk dapat penjelasan lebih detail, begitu juga dengan referensi-referensi lainnya gitu. Nanti dapat bertanya juga ke admin terkait kelas-kelas yang dibuka di Al-Khattani Institute ini. Baik, semoga apa yang disampaikan Ustadz Hai dari Al-Hikam ini, Ibnu Athaillah ini dapat memberikan manfaat kepada kita dan kepada orang-orang di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf sekali lagi karena melebihi dari jadwal yang seharusnya sehingga mengambil waktu antum semua. Kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.